Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Dosen Rizky Wahyuni MPD selaku dosen mata kuliah pembelajaran matematika SD atau MI, dan kepada yang terhormat teman-teman seperjuangan yang saya sayangi. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Diah Ayu Anggraini, semester 3 dengan NIM 200301015, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama, Kota Bumi, Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah pembelajaran matematika SD atau MI dengan judul makalah yang telah diberikan, yaitu pengukuran panjang, keliling, dan luas. Bisa dilihat langsung ya teman-teman di makalah yang telah saya kirimkan di grup. Yang pertama tentang pengertian pengukuran. Nah, kita akan bahas dulu tentang pengukuran. Pengukuran adalah suatu proses memberikan bilangan kepada kualitas fisik panjang, kapasitas, volume, luas, sudut, berat atau massa, dan suhu. Nah, pada kali ini satuan ukuran yang akan kita bahas adalah berupa panjang, keliling, dan luas. Langsung aja, yaitu yang pertama tentang pengertian panjang. Panjang adalah dimensi suatu benda yang menyatakan jarak antara ujung ke ujung benda. Nah, itu disebut dengan panjang. Panjang ini memiliki dua macam, yaitu yang pertama panjang ukuran panjang tidak baku, dan yang kedua satuan ukuran panjang baku. Satuan atau pengukuran panjang dengan menggunakan satuan tidak baku merupakan sebuah pengukuran yang memungkinkan perbedaan hasil karena menggunakan alat ukur yang tidak standar. Jadi alat ukurnya itu sesuai sama apa yang dimiliki oleh setiap orang, masing-masing setiap orang. Nah, contoh pengukuran dengan menggunakan satuan tidak baku ini seperti jengkal, hasta, depa, kaki, tapak, langkah, dan sebagainya. Nah, itu merupakan satuan pengukuran tidak baku. Pada pengukuran tidak baku ini, pasti setiap siswa itu tentulah berbeda-beda sesuai dengan ukuran masing-masing. Hasilnya tentu beda-beda sesuai dengan ukuran masing-masing yang ada pada siswa. Nah, satuan tidak baku yang digunakan harus sesuai dengan benda yang diukur panjangnya. Contoh satuan tidak baku jengkal digunakan untuk mengukur tepi suatu meja, dan kalau satuan tidak baku ini tidak lazim digunakan karena sifatnya tidak tetap dan berubah-ubah. Namun dalam masyarakat tradisional hal ini masih sering dilakukan. Nah, yang kedua yaitu satuan ukuran panjang baku. Nah, satuan panjang ukuran baku ini ditetapkan melalui perjanjian internasional dan sifatnya tetap. Satuan panjang baku standar internasional adalah yang pertama ada kilometer atau yang disingkat dengan km, hektometer yaitu hm, dekameter yaitu dam, meter yaitu m, desimeter yaitu dm, sentimeter yaitu cm, dan milimeter yaitu mm. Biasanya di satuan ukuran panjang baku dia menggunakan tangga nada seperti ini nih. Ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, setiap dia turun satu tangga itu dikalikan dengan 10. Tapi kalau dia naik satu tangga itu dibagi dengan 10. Contoh soalnya, misalnya 4 hektometer ditambah 8 dekameter sama dengan titik-titik meter. Nah, ini caranya kita ubah dulu dari hektometer ini ke meter dan dari dekameter ini ke meter. Jadi 4 hm sama dengan titik-titik meter dan 8
dekameter sama dengan titik-titik meter. Jadi 4 HM ke meter. 4 HM tuh hektometer ke meter. Ini kan dia turun 2. Jadi nih 1, 2. Berarti sejumlah ini dikalikan dengan 10. 10 ini kan satu tangga. 1, 10, terus 2. Berarti 10 kali 10. 10 dikali 10 berarti 100. Jadi 4 dikali 100 sama dengan 400. Jadi 4 hektometer ke meter ini adalah 400. Nah, begitu juga dengan dekameter ke meter. Jadi dekameter ke meter ini cuma turun satu tangga, berarti dia cuma 10. Berarti ini sama aja dengan 8 dikali 10 sama dengan 80. Jadi 8 dekameter ke meter ini adalah 80. Nah, baru kita tambahin 4 HM ditambah 8 dekameter sama dengan titik-titik meter, berarti sama aja dengan 400 ditambah 80 sama dengan 480. Jadi 4 hektometer ke 8 dekameter ini sama dengan 480 meter. Nah, terus kalau yang untuk kalau dia misalnya ke atas, bagaimana cara ngerjainnya? Nah, kita lihat tangga, kalau dia naik ke atas itu sama dengan dibagi 10 setiap naik satu tangga. Berarti kita dapat hitung, misalnya kita mau nih milimeter ke sentimeter aja lah yang terdekat ya. Berarti misalnya kita buat soal 80 mm sama dengan titik-titik sentimeter. Itu berarti kita ubah dulu dari 80 mm ini ke sentimeter. Nah, kita lihat di sini. Milimeter ke sentimeter ini kan naik satu tangga. Berarti dia dibagi dengan 10. Jadi 80 dibagi dengan 10 sama dengan 8. Jadi 80 mm sama dengan 8 cm. Nah, seperti itu. Selanjutnya yaitu luas dan keliling. Keliling bangun datar adalah jumlah keseluruhan sisi yang dimiliki oleh suatu bangun datar. Sedangkan luas bangun datar adalah banyaknya persegi dengan sisi satu satuan panjang yang menutupi seluruh bangun datar tersebut. Nah, satuan-satuan yang biasanya digunakan pada luas dan keliling yaitu satuan panjang. Kilometer, hektameter, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, itu biasanya yang digunakan pada satuan panjang, luas, dan keliling. Nah, ada beberapa macam contoh bentuk dari bangun datar, yaitu yang pertama ada segi 4 atau persegi, segi 4 atau persegi, trapesium. Setelah itu ada layang-layang, ketupat, lingkaran, terus jajar genjang, persegi panjang, dan sebagainya. Nah, berikut ini rumus luas dan keliling beberapa bangun datar. Yang pertama ada segi 4. Nah, segi 4 ini memiliki rumus luas, yaitu cara mencari luas dengan rumus sisi dikali sisi dikali sisi. Nah, sisi dengan luas sisi dikali sisi. Nah, sisi ini itu atau bisa disingkat dengan huruf S. Jadi L sama dengan S dikali S. Nah, sedangkan kalau yang keliling itu dirumuskan dengan sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi, atau lebih disingkat dengan 4 dikali S. Berikut adalah contoh
soal dari mencari luas segi 4 atau persegi. Mencari luas dan keliling segi 4 atau persegi. Persegi itu kan bentuknya seperti ini, sama dengan kotak. Nah, untuk rumus luasnya tadi kan kita sudah baca, yaitu sisi dikali sisi, dan untuk kelilingnya 4 dikali S atau sisi ditambah sisi ditambah sisi. Nah, contoh soal nih, misalnya persegi memiliki sisi 6 cm. Hitung luasnya dan kelilingnya misalnya. Nah, cara ngerjainnya, diketahui sisinya berapa itu tadi teman-teman, yaitu 6 cm. Nah, yang ditanya itu adalah luas dan keliling. Nah, kita kerjain dulu penyelesaian. Kita kerjakan dulu luasnya. L sama dengan titik-titik L atau luas dapat dirumuskan dengan sisi dikali sisi. Berarti sisinya kan tadi kita ketahui bahwa sisinya 6 cm. Berarti 6 dikali 6 sama dengan 6 kali 6 berapa sih teman-teman? 36. Jadi luasnya sama dengan 36. Nah, terus untuk yang keliling itu dapat dirumuskan dengan sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi atau 4 dikali S. Nah, kita pakai rumus yang 4 dikali S itu sama aja dengan sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi. Jadi diketahui bahwa sisinya adalah 6, berarti 4 dikali 6. Nah, 4 dikali 6 berapa sih teman-teman? 4 dikali 6 24. Berarti kelilingnya, jadi kelilingnya berapa? Kelilingnya sama dengan 24 cm dan luasnya sama dengan 36 cm. Selanjutnya yaitu persegi panjang. Persegi panjang memiliki bentuk yang hampir sama dengan segi 4 atau segi atau persegi. Nah, persegi panjang memiliki dua sisi lebar dan dia memiliki sisi panjang. Nah, rumus luasnya yaitu L sama dengan P dikali L atau panjang dikali dengan lebar. Nah, sedangkan rumus kelilingnya yaitu 2 dikali P ditambah L atau 2 dikali panjang ditambah lebar. Berikut adalah contoh soal dari mencari keliling dan luas persegi panjang. Kalau persegi panjang itu kan gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah, dengan rumus P kali L atau panjang kali lebar dan keliling 2 kali panjang ditambah dengan lebar. Contoh soalnya, ayah membeli papan dengan panjang 8 cm dan lebar 2 cm. Hitung luas dan keliling papan tersebut. Nah, jadi diketahui lebarnya dari atau panjangnya dari papan itu adalah 8 cm dan dengan lebar 2 cm. Kita akan tahu bahwa rumus mencari luas atau yang ditanya nih, yang ditanya adalah luas dan keliling. Nah, kita kan mengetahui itu bahwa rumus luas adalah panjang dikali lebar dan rumus keliling adalah 2 dikali 4 panjang ditambah lebar. 2 dikali panjang ditambah lebar. Nah, contoh penyelesaiannya
Nah, kita akan mencari luasan tersebut dulu. Berarti L sama dengan panjang dikali lebar. Panjangnya berapa? Panjangnya 8 dikali lebarnya 2. Berarti 8 dikali 2 sama dengan 16 cm. Nah, kalau untuk yang keliling ini dirumuskan dengan 2 dikali panjang ditambah lebar. 2 dikali panjang ditambah lebar sama dengan 2 dikali panjangnya adalah 8 ditambah dengan lebar 2 sama dengan, berarti kita kerjakan dulu yang ada di dalam kurung. Berarti 8 ditambah 2 itu sama dengan 10. Jadi 2 dikali 10 sama dengan 20 cm. Jadi luasnya ini sama dengan 16 cm dan kelilingnya itu sama dengan 20 cm. Selanjutnya itu segitiga bangun datar. Segitiga ini memiliki 3 sisi. Nah, segitiga biasanya memiliki 2 sisi yang sama atau memiliki 3 sisi yang sama panjang. Rumus untuk mencari luas segitiga yaitu 1/2 atau setengah dikali alas dikali tinggi, atau setengah atau 1/2 dikali A dikali T. Rumus kelilingnya yaitu sisi ditambah sisi ditambah sisi, atau S ditambah S ditambah S. Berikut adalah contoh soal dari segitiga. Nah, segitiga ini gambarnya seperti ini ya teman-teman, kurang lebih dengan rumus luas 1/2 atau setengah dikali alas dikali dengan tinggi. Dengan rumus keliling yaitu sisi ditambah sisi ditambah sisi, atau S ditambah S ditambah S. Contoh soal, hitunglah luas serta keliling dari gambar segitiga berikut. Nah, ini jawab. Kita diketahui bahwa alasnya adalah 10. Jadi yang di bawah ini sama ini adalah alas yaitu 10. Dengan tinggi yaitu 2. Jadi dari sini ke sini ini adalah tinggi segitiga yaitu berupa 2 cm. Nah, terus setelah itu sisi A nya yaitu dari sini yaitu 10 cm dengan sisi B yaitu ini yaitu 6 cm dan sisi C yaitu dari ini yaitu 4 cm. Nah, yang ditanya tadi adalah luas dan keliling. Kita jawab ya. Yang penyelesaian. Nah, tadi kita sudah membahas bahwa rumus dari luas yaitu 1/2 atau setengah alas dikali dengan tinggi. Jadi 1/2 alasnya yaitu 10 dikalikan dengan tingginya yaitu 2. Jadi kita selesaikan dulu yang di depan yaitu ini 10 dibagi dengan 2 yaitu 5. 5 dikalikan dengan 1 yaitu sama dengan 5. Jadi 5 dikali 2 sama dengan 5 dikali 2 adalah 10 cm. Jadi luasnya yaitu 10 cm. Selanjutnya yaitu dengan keliling. Nah, keliling itu tadi dirumuskan dengan sisi ditambah dengan sisi ditambah dengan sisi. Nah, kita ketahui bahwa sisi A-nya yaitu berupa 10 ditambah dengan sisi B-nya yaitu 6 dan ditambah lagi dengan sisi C-nya yaitu 4. Jadi 10 ditambah 6 ditambah 4 sama dengan 20 cm.
Jadi kelilingnya sama dengan 20 cm. Belah ketupat adalah bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh 4 buah rusuk yang sama panjang dan memiliki dua panjang sudut, bukan siku-siku yang masing-masing sama besar dengan sudut di hadapannya. Nah, belah ketupat ini dapat dirumuskan dengan rumus kelilingnya, yaitu 4 dikali S, dan dengan rumus luas setengah dikali D1 atau diagonal 1 dikali diagonal 2, atau bisa juga dengan 1/2 dikali AC dikali BD. Berikut adalah contoh soal dari belah ketupat. Belah ketupat dapat digambarkan dengan seperti ini. Nah, kelilingnya rumusnya yaitu 4 dikali dengan sudut. Luas yaitu setengah dikali dengan diagonal 1 dikali dengan diagonal 2, atau setengah dikali dengan AC dikali dengan BD. Contoh soal: hitunglah luas dan keliling belah ketupat jika memiliki panjang sudut yaitu 2 cm dan dengan diagonal 1 yaitu 4 cm dan dengan diagonal 2 yaitu 5 cm. Jadi kita jawab ya teman-teman, diketahui bahwa sudutnya yaitu 2 cm, diagonal satunya yaitu 4 cm dan diagonal 2-nya yaitu 5 cm. Yang ditanyakan adalah cara mencari luas dan keliling. Nah, penyelesaian tadi rumus luas itu sama dengan setengah dikalikan dengan D1 dikalikan dengan D2. Nah, setelah itu berarti setengah diagonal satunya adalah 4 dikalikan dengan 5. Jadi sama dengan setengah dikali dengan 4 nih, 4 dibagi dengan 2 sama dengan 2 dikalikan dengan 1, hasilnya 2. Jadi 2 dikalikan dengan 5. Jadi 2 dikali dengan 5 sama dengan 10 cm. Berarti luasnya adalah 10 cm. Selanjutnya yaitu keliling. Keliling tadi dapat dirumuskan dengan 4 dikalikan dengan sudut. Berarti 4 dikalikan dengan 2. Berarti 8 cm. Ini adalah keliling dari belah ketupat. Selanjutnya yaitu jajar genjang. Jajar genjang atau jajar genjang memiliki dua sisi panjang dan dua sisi lebar yang sama. Rumus luas jajar genjang adalah yang luasnya yaitu alas dikali tinggi. Sedangkan untuk mencari keliling bangun datar ini menggunakan rumus keliling yaitu 2 dikali panjang ditambah lebar. Berikut adalah contoh soal dari mencari keliling dan luas jajar genjang. Selanjutnya yaitu jajar genjang. Jajar genjang bisa digambarkan dengan seperti ini, dengan rumus luas alas dikalikan dengan tinggi, dengan rumus keliling 2 dalam kurung P ditambah panjang ditambah dengan lebar. Contoh soal. Nah, nih, hitung keliling dan luas pada gambar jajar genjang di samping. Nah, nih, kita jawab. Diketahui panjang dari jajar genjang tuh sama dengan K atau E. Nah, ini 16 cm. Nah, setelah itu dengan luas yaitu nih NKM yaitu 28 cm. Ini luasnya ya. Dengan tingginya itu dari sini ke sini ke sini, ini adalah disebut dengan tinggi jajar genjang yaitu 18 cm. Yang ditanyakan adalah yang A yaitu keliling, yang B adalah luas. Jawab yang A. Yang A tadi yang ditanyakan adalah keliling. Nah, keliling tadi dapat kita rumuskan dengan 2 panjang ditambah dengan lebar
sama dengan 2 dikalikan dengan panjangnya tadi 16 ditambah dengan lebarnya tadi 28. Jadi 2 dikalikan dengan 16 ditambah dengan 28 itu hasilnya 44. Jadi 2 dikalikan dengan 44 sama dengan 88 cm. Jadi ini adalah hasil dari keliling jajar genjang. Selanjutnya yaitu yang B. Yang ditanya adalah yang B, yaitu luas. Luasnya sama dengan, yaitu dapat dirumuskan tadi alas dikalikan dengan tinggi. Dengan alas kita dapat ketahui bahwa alasnya yaitu alasnya itu sama dengan panjang atau setara dengan L ke M. Nah, L ke M ini kan sama dengan N ke K. Berarti di sini tuh alasnya sama dengan 16 cm. Jadi alasnya ini 16 dikalikan dengan tingginya tadi yaitu 18 cm sama dengan 16 dikalikan dengan 18 yaitu 288 cm. Nah, ini adalah hasil dari luas jajar genjang. Selanjutnya yaitu keliling dan luas bangun layang-layang. Nah, layang-layang adalah salah satu bentuk dari bangun datar, di mana layang-layang itu adalah bagian 2 dimensi segi 4 yang mempunyai 2 pasang rusuk yang sama panjang dan memiliki 2 buah pasang sudut yang bukan siku-siku, yang mana sudut yang sama besar saling berhadapan. Nah, layang-layang. Nah, gambarnya kurang lebih seperti ini. Dengan rumus keliling AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA atau 2AB ditambah 2BC. Dengan rumus luas yaitu 1/2 atau setengah dikali D1 dikali dengan diagonal 2 atau sama dengan setengah dikali AC dikali dengan BD. Contoh soal. Jika diketahui diagonal 1 atau AC-nya sama dengan 2 cm dan diagonal 2 atau BD-nya 4 cm dengan panjang sudut AB dan BC adalah 3 cm dan panjang CD dan AD-nya masing-masing 5 cm. Berapakah atau hitunglah luas dan keliling. Nah, kita ketahui bahwa diagonal satunya sama dengan 2 cm dan diagonal 2-nya sama dengan 4 cm. Terus sudut AB ditambah BC-nya sama dengan 3 cm dan CD ditambah AD-nya sama dengan 5 cm. Yang ditanya yang A yaitu luas, sedangkan yang B yaitu keliling. Nah, tadi kita tahu bahwa rumus luas yaitu setengah D1 dikalikan dengan D2 atau setengah dikalikan dengan 2 dikalikan D2-nya yaitu 4. Jadi sama dengan ini kita bagi dengan ini 2 dibagi dengan 2 yaitu 1 kali 1 dengan 1. Jadi 1 dikalikan dengan 4 sama dengan 4 cm. Jadi luasnya yaitu 4 cm. Selanjutnya yaitu keliling. Keliling itu dapat dirumuskan dengan AB ditambah BC ditambah dengan CD ditambah dengan DA atau setara dengan 2AB ditambah 2BC. Nah, kita pakai rumus yang kedua yaitu 2AB ditambah dengan 2BC. Berarti sama dengan 2AB atau BC-nya itu yaitu 3 cm ditambah dengan 2 BC-nya yaitu
2 dikalikan dengan 3 ditambah 2 dikalikan dengan BC itu setara dengan CD plus AD, yaitu 5. Jadi 2 dikalikan dengan 3 yaitu 6 ditambah 2 kali 5 yaitu 10, jadi 16. Atau bisa dirumuskan dengan kelilingnya, yaitu AB ditambah dengan BC ditambah dengan CD ditambah dengan DA. Rumus AB-nya yaitu di sini kita ketahui bahwa 3 dengan rumus BC-nya sama dengan 3, rumus CD-nya yaitu 5 dan DA-nya yaitu 5. Jadi 3 ditambah 3 sama dengan 6 ditambah dengan 5 ditambah 5 sama dengan 10. Jadi hasilnya sama, yaitu 16 cm. Jadi hasil dari kelilingnya yaitu 16 cm. Selanjutnya yaitu keliling dan luas trapesium. Trapesium yaitu segi 4 yang memiliki tepat sepasang sisi yang sejajar. Nah, rumus dari keliling trapesium yaitu AB ditambah BC ditambah CD ditambah AD. Nah, sedangkan cari luasnya dengan rumus setengah atau 1/2 dikali dalam kurung A ditambah B dikali tutup kurung dikali T, atau sama dengan 1/2 dikali AB ditambah DC dikali DE. Nah, berikut adalah contoh soal dari bangun datar trapesium. Nah, trapesium dapat digambarkan dengan seperti ini dengan rumus keliling, yaitu AB ditambah dengan BC ditambah dengan CD ditambah dengan AD. Dengan rumus luas setengah dikali A ditambah B dikali T sama atau sama dengan setengah dikali AB ditambah dengan DC dikali dengan DE. Contoh soal, jika diketahui trapesium memiliki tinggi 8 cm dan panjang setiap sisinya 4 cm, hitunglah A luas dan B keliling. Nah, penyelesaian diketahui tingginya 8 cm. Nah, setiap sisinya dari sini ke sini, sini ke sini, dan sini ke sininya semuanya berjumlah 4 cm. Jadi yang ditanya yang pertama adalah keliling. Jadi kita jawab dulu yang A, yaitu keliling. Nah, keliling itu dapat dirumuskan dengan AB ditambah BC ditambah CD ditambah dengan AD. Nah, dapat diketahui bahwa AB-nya sama dengan 4 ditambah dengan B ke C-nya sama dengan 4 ditambah dengan C ke D-nya sama dengan 4 dan ditambah lagi dengan A ke D-nya sama dengan 4. Jadi sama dengan 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 18 cm. Jadi ini adalah jumlah keliling dari trapesium. Selanjutnya yang B yaitu mencari luas trapesium. Nah, luas trapesium itu dapat dirumuskan tadi dengan setengah AB plus DC dikali dengan DE. DE itu sama dengan tinggi, atau setengah dikali dengan A ditambah dengan B dikali dengan T. Nah, setengah dikali AB plus AB dengan DC atau A ditambah B, A dengan A ditambah B nih, atau A ditambah dengan B itu garis yang sejajar, berarti AB dengan DC, yaitu berapa tuh? AB-nya 4 dan DC-nya 4, jadi 4 ditambah 4 dikali dengan DE. Tingginya di sini adalah 8. Jadi kita bagi dulu. Setengah 4 ditambah 4 sama 8. Kita bagi dulu yang depan, 8 dibagi 2. 8 dibagi 2 sama dengan 4.
4 dibagi dengan 1, 4. 4 dikali dengan 8. Jadinya 4 dikalikan dengan 8. Hasilnya 32 cm. Ini adalah hasil dari keliling luas dari trapesium. Selanjutnya yaitu lingkaran. Lingkaran adalah himpunan semua titik pada bidang dalam jarak tertentu yang disebut dengan jari-jari dari suatu titik tertentu yang disebut pusat. Nah, lingkaran merupakan salah satu dari jenis bangun datar. Jumlah keseluruhan sudut lingkaran adalah 360 derajat. Bangun datar ini memiliki komponen yaitu titik tengah, jari-jari, diameter, serta geras lengkung dan pi. Pi memiliki nilai 22/7 atau 3,14. Berikut adalah contoh soal dari mencari keliling dan luas lingkaran. Selanjutnya yaitu lingkaran. Nah, lingkaran ini luasnya dirumuskan dengan pi dikali r dikali dengan r atau pi sama dengan r pangkat 2. Nah, dengan rumus keliling 2pi dikali dengan r. R itu berupa jari-jari. Nah, pi ini memiliki nilai 22/7 atau 3,14. Contoh soal. Hitung keliling lingkaran dengan jari-jari 21 cm dan B. Hitung luas lingkaran dengan jari-jari 49 cm. Diketahui bahwa jari-jari A yaitu 21 cm dan B dengan jari-jari 49 cm. Ditanya yaitu keliling dengan luas. Kita jawab dulu yang A. Yang ditanyakan adalah keliling. Nah, keliling tadi memiliki rumus yaitu 2pi dikali dengan r sama dengan 2. Nah, ini kan bisa 22/7 atau 3,14. Nah, 21 ini kan bisa dibagikan dengan 7. Jadi kita pakai yang 22/7. Jadi 2 dikali 22/7 dikalikan dengan jari-jarinya yaitu 21. Sama dengan, nah kita bagi dulu 21 dibagi dengan 7. Ini kan hasilnya dengan 3. Nah, 3 dikalikan dengan 22 itu hasilnya 66. Jadi 2 dikalikan ini hasilnya 66 ya. 2 dikali dengan 66 jadi 2 dikali 66 sama dengan 132 cm. Ini adalah hasil dari kelilingnya. Nah, sedangkan yang B yaitu mencari luas. Nah, luasnya dapat dirumuskan dengan pi dikali dengan r dikali dengan r atau pi sama dengan r pangkat 2. Nah, sama dengan pi-nya masih sama yaitu 49 cm. Nah, 49 juga kan bisa dibagi dengan 7. Jadi 22/7 dikalikan dengan jari-jarinya yaitu 49 dikalikan lagi dengan 49 sama dengan, kita bagi dulu 49 dibagi dengan 7 itu adalah hasilnya dengan 7. Nah, 7 dikalikan dengan 22 itu sama dengan 154. Nah, jadi 154 dikalikan dengan 49. Nah, 154
dikali dengan 49 itu hasilnya 7.546 cm. Ini adalah hasil dari keliling, hasil dari luas lingkaran. Kesimpulan pada presentasi hari ini adalah pengukuran adalah suatu proses memberikan bilangan kepada kualitas fisik panjang, kapasitas, volume, luas, sudut, berat atau massa, dan suhu. Panjang adalah dimensi suatu benda yang menyatakan jarak antara ujung benda ke ujung benda. Nah, panjang itu dibedakan menjadi dua, yaitu satuan ukuran panjang tak baku dan satuan ukuran panjang baku. Sedangkan keliling bangun datar adalah jumlah keseluruhan sisi yang dimiliki oleh suatu bangun datar. Sedangkan luas bangun datar adalah banyaknya persegi dengan sisi satu satuan panjang yang menutupi seluruh bangun datar tersebut. Bangun datar terdiri dari persegi atau segi empat, persegi panjang, segitiga, belah ketupat, layang-layang, trapesium, lingkaran, dan jajar genjang. Demikian presentasi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam kurang jelasnya penyampaian materi yang saya berikan maupun kesalahan dalam perkataan. Demikian makalah ini. Saya memohon maaf dan kepada Allah saya memohon ampun. Saya akhiri. Semoga makalah yang saya buat ini dapat membuat kita tambah wawasan tentang pengukuran panjang, keliling, dan luas, serta membuat kita semangat untuk mempelajari panjang, keliling, dan luas pengukuran. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.